Hakim hanya berdiri mematung di hadapan pintu kereta. Suara derap lari itu semakin mendekat. Lari, lari. Mas, ngapain jalan malam-malam di tengah rel? Dari mana? Hah? Saya naik kereta kok Pak, dari Cikini. Tadi turun di stasiun Depok. Apaan? Orang mas saya lihat dari ujung jalan kaki sepanjang rel. Dari tadi saya nggak lihat kereta lewat, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Pada malam kali ini saya akan mengangkat kisah mistis nyata dari akun Twitter Zero Point. Kisah ini dialami oleh Hakim saat berada di kereta gaib di tahun 2002. Bagi yang lebih suka membaca bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Link saya taruh di deskripsi. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam berkarya. Dan berikut adalah kisahnya. Peristiwa ini dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya Hakim. Saat itu Hakim bersekolah di salah satu SMA negeri di Jakarta Pusat. Ia duduk di bangku kelas 2 SMA. Semenjak Hakim pindah rumah 1 tahun yang lalu, menumpangi KRL Depok Cikini Depok sudah menjadi rutinitas biasa kala itu. Hari itu kegiatan ekskul di sekolah yang dilanjut dengan aktivitas nongkrong membuatnya nyaris lupa waktu untuk pulang. Sekitar jam 10 malam, Hakim memutuskan untuk pulang. Meski tidak yakin apakah masih ada kereta beroperasi ke Depok. Tetapi dia memilih untuk mencoba dulu dibandingkan menunggu angkot yang tak jelas. Hakim memilih berlari menuju stasiun yang menurutnya akan lebih cepat dengan memotong jalan. Stasiun Cikini sudah sepi saat dia tiba. Bahkan beberapa spot lampunya sudah dipadamkan. Tidak ada seorang pun di lantai dasar stasiun. Hakim berjalan menyusuri tangga menuju loket untuk membeli tiket. Dengan samar-samar, terlihat dari kejauhan loket nampak sudah gelap. Hakim terus berjalan untuk memastikan. Dan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak berpakaian satpam muncul dari sisi kiri Hakim. Dan membuat Hakim kaget. Tanpa sepatah kata pun, satpam itu menyodorkan tiket kereta ekonomi tujuan Bogor ke Hakim. Dan itu membuat Hakim bingung. Tapi karena melihat loket yang memang sudah tutup, akhirnya Hakim menerima tiket itu tanpa ada perasaan curiga. Dan Hakim pun memberi uang pengganti tiket. Namun satpam itu menolak dengan isyarat gerakan tangannya. Di situ Hakim berpikir betapa baik sekali satpam itu memberikannya tiket kereta terakhir untuk pulang. Terima kasih, Pak. Kemudian Hakim bergegas berlari menyusuri tangga menuju peron stasiun yang terletak di lantai paling atas. Dengan nafas terengah-engah, Hakim pun sampai di peron stasiun. Di situ suasana sangat sepi dan entah mengapa terasa berbeda. Lampu peron terasa lebih redup dari biasanya dan di peronnya tidak ada siapapun. Yang ada hanya Hakim seorang. Tetapi Hakim melihat di peron seberang arah stasiun Jakarta Kota ada beberapa orang yang sedang menunggu dalam keadaan duduk terdiam dengan wajah yang menunduk. Tetapi tiba-tiba mereka semua beralih menatap Hakim dengan pandangan kosong dan wajah yang pucat pasi. Hakim mencoba tetap berpikir positif dan mengira mungkin mereka menatapnya karena Hakim satu-satunya objek yang berada di seberang mereka. Namun, bulu kuduk Hakim seketika bergidik dan mulai merasa gelisah. Berharap keretanya segera datang.
karena suasana saat itu membuat hakim merasa tidak nyaman. Selain suasana yang terasa tidak nyaman, hakim pun merasa tidak nyaman dengan beberapa pasang mata yang sedari tadi terus menatap tajam ke arahnya. Meski yang terlihat hanya beberapa pasang mata, namun hakim merasa banyak yang memperhatikan dirinya. Hakim berusaha mengalihkan pandangannya dengan menatap jauh rel. Mondar-mandir, bola mata hakim melihat jam yang terpajang. Hingga akhirnya pukul 11 malam, yang dinanti hakim akhirnya datang. Rel bergetar, suara laju kereta terdengar, meski tanpa bunyi trompet kereta seperti biasanya. Namun di situ hakim merasa aneh saat terdengar suara kereta yang berasal dari peronnya. Seketika orang-orang yang berada di peron seberang serentak ikut berdiri sejajar memperhatikan kereta itu sampai terhenti sempurna. Dan begitu pintu kereta terbuka, hakim pun buru-buru masuk ke dalam kereta. Seperti tanpa jeda, pintu kereta langsung tertutup cepat begitu kedua kaki hakim menapak di badan kereta. Mulanya hakim bernapas lega dan tidak memikirkan hal itu karena rasanya ingin segera pergi dari situ. Suasana kala itu di stasiun Cikini sangat berbeda dari biasanya. Namun, ternyata keputusan hakim untuk memasuki badan kereta ternyata tidak lebih baik dibandingkan duduk diam di peron bersama manusia-manusia aneh itu sampai pagi. Di rangkaian gerbong kereta yang hakim masuki, ternyata tidak ada penumpang lain selain hakim. Karena masih teringat kejadian di stasiun tadi. Hakim pun memutuskan untuk terus berjalan menyusuri gerbong kereta, mencoba mencari gerbong yang terisi oleh penumpang lain. Masa iya di kereta ini cuma aku sendiri? Suara derung mesin kereta melaju cepat, bertabrakan dengan angin luar yang menciptakan suara seperti peluit bising. Hakim berjalan melewati gerbong pertama. Namun, gerbong pertama itu masih kosong. Hakim terus berjalan hingga melewati gerbong kedua dan ketiga. Namun, ternyata masih kosong juga. Hingga akhirnya tiba di gerbong yang keempat. Gerbong kedua paling akhir. Hakim sedikit menghela nafas karena ada penumpang lain. Dan hakim melihat rangkaian gerbong paling ujung sudah padat banyak orang. Tapi hakim merasa bingung karena di gerbong itu penuh. Sampai-sampai ada penumpang yang berdiri. Padahal di gerbong tempat hakim berdiri masih banyak kursi. Namun, karena hakim sudah merasa lelah, dia tidak memikirkannya dan langsung duduk di kursi paling sudut dekat pintu. Beberapa penumpang yang berada di baris kiri, kanan, dan hadapan hakim duduk dengan wajah tertunduk. Di situ, hakim berpikir mungkin mereka juga lelah, sama seperti hakim. Dan tiba-tiba hakim kembali merasa tidak nyaman. Begitu ia menyadari semua penumpang berpakaian warna putih. Namun, hakim kembali mencoba berpikir positif. Mungkin cuma kebetulan saja. Karena penasaran, hakim memperhatikan penumpang lain satu persatu, dan hakim mulai merasa takut, panik secara bersamaan, begitu melihat wajah mereka semua, yang pucat pasi dengan bibir biru, mirip dengan orang yang hakim lihat di stasiun. Hakim merinding hebat, jantungnya berdetak cepat. Kaki-kakinya terasa lemas, dan pikirannya terus menekan-reka segala hal yang buruk dan jelek. Hakim memejamkan matanya, mencoba tenang, tetapi nafasnya terus menderu cepat. Seketika, hakim mendengar suara tawa anak kecil. Astagfirullah, astagfirullah. Hakim memberanikan diri membuka matanya. Tepat di atas kepala pria parubaya yang duduk di hadapan hakim, ada anak perempuan berbaring telungkup dengan rambut ikal, bola mata hitam, dan berkulit biru, menatap hakim dengan menyeringai,
sembari menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Astagfirullah, astagfirullah. Hakim terkejut dan tidak henti-hentinya mengulang zikir dalam hatinya, disusul oleh suara tawa riang anak perempuan itu. Tetapi anehnya, orang-orang yang berpakaian putih di gerbong itu masih tetap duduk, tak bergeming, meski tawa anak perempuan itu memekikkan telinga. Seolah-olah hanya Hakim, satu-satunya manusia yang merasakan ketakutan di sana. Sisa-sisa keberanian yang susah payah Hakim pertahankan buyar seketika. Begitu sosok anak itu tak henti tertawa dan mengulang apa yang Hakim ucapkan. Hakim bangun dari duduknya, dan saat itu juga seluruh sosok dalam gerbong itu menatap ke arah Hakim. Dan di saat itulah Hakim melihat ragam wujud mereka yang mengerikan. Sosok dengan sebagian wajah yang hancur, berkulit biru, berambut ikal, dan ada beberapa dari mereka yang bermata bolong, bahkan bermuka rata. Kereta melaju dengan cepat, bahkan tidak berhenti melewati stasiun demi stasiun. Hakim semakin panik dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain berdoa dan menghindar. Dengan langkah menyeret dan keringat menetes, Hakim berusaha pergi dari gerbong itu dan menuju 2 gerbong setelahnya. Di gerbong itu hanya ada satu sosok lelaki parubaya yang duduk di barisan paling sudut. Sosok itu mengenakan baju putih, duduk merunduk seorang diri. Hakim gemetar dan merasa sosok itu sama seperti sosok aneh yang ia temui sebelumnya. Baru saja ingin melewati sosok itu, tetapi langkah Hakim terhenti begitu melihat dari kejauhan. Terlihat penampakan sosok nenek bungkuk, berambut putih ikal kusut, bermata bolong dengan lidah menjulur panjang hingga menyentuh lantai. Dan sosok itu melangkah mendekati Hakim. Hakim merasa sangat ketakutan, tubuhnya benar-benar lemas. Ia merasa hidupnya akan selesai, bingung tidak bisa lari kemanapun. Hakim memilih berdiri di depan pintu kereta, dan saat itu Hakim melihat kereta melaju kencang melewati stasiun Pondok Cina tanpa berhenti. Kejadian itu berlanjut, dan yang lebih mengerikannya, sosok laki-laki parubaya yang duduk di barisan paling sudut tadi seketika menoleh melotot ke arah Hakim. Kepalanya terlepas dan menggelinding ke arah Hakim hingga membuat Hakim benar-benar panik. Hakim merasa sangat lemas dan hilang fokus. Dan sosok nenek-nenek bungkuk berlidah panjang itu semakin mendekat. Badan Hakim gemetar, benar-benar merasa ajalnya sudah dekat. Suasana semakin tidak karuan ketika Hakim mendengar suara hentakan kaki berlari dari ujung gerbong menuju ke arahnya. Namun, Hakim tidak berani menoleh. Hakim hanya berdiri mematung di hadapan pintu kereta. Suara derap lari itu semakin mendekat. Lari, lari. Tiba-tiba terdengar suara sentak wanita bergaung yang entah bersumber dari mana. Di situ Hakim sudah tidak punya nyali lagi untuk menoleh ke arah manapun. Hakim hanya merasa aman dengan menatap ke arah luar gerbong. Lari, lari. Selang beberapa saat, tiba-tiba kereta berhenti dan pintu gerbong pun terbuka. Hakim pun buru-buru keluar dari kereta itu. Dan tiba-tiba tubuhnya terperosok ke bawah. Lalu kereta itu pun kembali melaju cepat. Tepat di depan Hakim terdapat sebuah tulisan yang membuat Hakim tercengang. Stasiun Depok. Ia turun tepat di tempat tujuannya, yaitu Stasiun Depok. Tak mau ambil pusing dengan apa yang terjadi padanya di kereta itu, Hakim saat itu hanya berpikir hal yang harus ia lakukan adalah menyelamatkan diri. Dengan buru-buru, Hakim segera beranjak mencari pintu keluar. Namun, stasiun Depok saat itu sudah gelap.
dan semua pintu keluar sudah digembok. Hakim berjalan menyusuri sisi rel untuk bisa keluar di persimpangan jalan di depan. Hakim mengingat ada portal penyeberangan di sana. Dan akhirnya Hakim bisa bernafas lega ketika kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang sudah terlihat. Hakim keluar di persimpangan rel dan menepi di gerobak gorengan yang sedang berjualan. Pak Iting, tukang gorengan itu menegurnya. Dia melihat Hakim berjalan menyusuri rel dari ujung sebelum stasiun Depok. Dan Hakim menjelaskan kalau tadi dia naik kereta dari Cikini. "Mas, ngapain jalan malam-malam di tengah rel? Dari mana?" "Hah? Saya naik kereta kok Pak dari Cikini. Tadi turun di stasiun Depok." "Apaan? Orang mas saya lihat dari ujung jalan kaki sepanjang rel. Dari tadi saya nggak lihat kereta lewat mas." Di situ Hakim merasa syok mendengar ucapan Pak Iting, mengingat peristiwa yang ia alami di kereta. Saat itu Hakim merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, lengan dan kakinya. Hakim melihat bahu dan kakinya penuh dengan luka lebam biru. Bukan hanya itu saja, sesampainya di rumah Hakim membuka baju dan berkaca. Betapa kagetnya ketika ia melihat badannya. Terdapat luka lebam biru-biru di sekujur badannya. Sampai saat ini Hakim tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan Hakim masih merasa merinding tiap kali teringat kejadian mengerikan di kereta gaib itu. Ya, itu tadi adalah kisah mistis nyata yang dialami oleh Hakim saat berada di kereta gaib. Ambil pembelajaran dari kisah Hakim ini. Dan terima kasih yang telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.